firman-Mu Tuhan. Kami bermegah di dalam Engkau. Haleluya. Berkatilah ibadah kami Tuhan. Karena kami melakukannya dengan sepenuh hati. Kami ingin diubahkan, dipulihkan. Kami ingin bertambah-tambah di dalam Engkau. Maka bekerjalah Tuhan lewat ibadah ini. Engkau yang sudah mengisinya dengan kehadiran-Mu. Engkau yang juga sudah melengkapi ibadah ini dengan pujian, dengan barisan pemuji, dengan pelayan-pelayan. Maka kami percaya hadir-Mu dengan firman-Mu akan melengkapi ibadah ini, sekaligus juga melengkapi sukacita kami Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami. Berkati pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Haruslah Engkau yang terutama di dalamnya dan tetap terutama di dalam hidup kami. Kami akan menikmati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, setelah sekian lama orang Israel berjalan, saudara, dan sekian lama juga kita sudah menyoroti kisah perjalanan mereka ini, ya. Sudah mungkin perjalanan mereka tetap lebih panjang dari penelusuran kita, ya. Sepanjang kita belajar kitab Keluaran, ya, saya buka kembali catatan saya dari sejak kita belajar kitab Keluaran sampai dengan kita masuk di kitab Yosua ini, kita sudah menjalani 4,5 tahun untuk belajar dari kitab Keluaran sampai kitab Yosua. Itu saja sudah lama. Saya rasa pasti saudara sudah lupa ya, kapan Keluaran pertama kita bahas gitu. Kalau saya tanya kapan, ya adalah pokoknya kan gitu. Ya, tinggal lihat aja YouTube-nya. Terus di scroll sampai jauh saudaranya. Tapi tidak belumlah sebanding dengan yang orang Israel sendiri jalani di dalam tahun-tahun pengembaraan mereka itu 40 tahun. Kita hanya 10%-nya saja di dalam mempelajari perjalanan mereka. Maka tibalah sudah mereka di Gilgal setelah menyeberangi sungai Yordan itu. Dan seperti yang Bapak Ibu Saudara sudah ikuti sejak dari minggu-minggu lalu, bahwa sejak dari persiapan orang Israel hendak memasuki tanah Kanaan itu di titik penyeberangan Gilgal, ada persiapan kurang lebih 1 minggu. Ya. Selama 3 hari orang Israel harus menunggu berita dari pengintai Yosua. Itu saja sudah 3 hari. Ya, untuk datang kunjung lalu kemudian pulang melaporkan, itu sudah 3 hari. Lalu 4 harinya mereka mempersiapkan diri untuk penyeberangan itu. Penyeberangan itu sendiri bukan satu perjalanan yang mudah. Membawa diri saja sendiri, saudara, itu sudah tidak mudah. Apalagi ini membawa keluarga mereka, ya, membawa barang-barang bawaan mereka sendiri, ya, dan jumlah yang menyeberang itu juga bukan lagi hanya 1.000-2.000, tetapi Alkitab menulis ada 601.730 orang. Tapi itu hanya laki-laki saja yang dihitung. Ya. 601.730 orang itu baru laki-laki saja. Kalau seandainya satu laki-laki juga mewakili satu perempuan, sebutlah itu sebagai istrinya,
lalu 2 anaknya rata-rata, berarti yang menyeberang itu setidaknya saudara sudah berjumlah 2.400.000 orang dari perhimpunan Israel itu saja. Nah, saudara bisa bayangkan seperti apalah penyeberangan ini, butuh waktu berapa lama lah penyeberangan ini, ya. Itu sudah dramanya sudah kita lihat pada minggu lalu, pada pasal yang keempat. Dibutuhkan waktu cukup lama, saudara, untuk air bergerak sampai kepada titik penyeberangan, kering. Itu saja sudah menunggu paling sedikit itu membutuhkan waktu 5-6 menit kalau dihitung berdasarkan kecepatan air. Kenapa? Karena memang orang Yahudi sedang bergerak dari barisan ke depan, itu 1 kilo ada di belakang dari pengangkut tabut perjanjian. Jadi rupanya 1 kilo itu kalau saudara jalan dengan barisan, dengan berirama, jalan tegap istilahnya, itu bisa dibutuhkan waktu mungkin sampai sepanjang itu, 5 menit. Ya beda kalau 1 kilo saudara lari-lari, ya pasti lebih cepat saudara ya. Jadi memang apalagi ini kan berjalannya tidak mungkin jalan cepat, ya. Jalan tetap dengan jalan tegap, gitu. Dan itulah yang Allah peragakan supaya dunia melihat betapa hebatnya perjalanan mereka ini sampai mereka tiba di Gilgal. Nah, sampai di Gilgal, saudara, ternyata orang Israel tidak langsung kemudian dibebaskan untuk pasang tenda, ya, lalu kemudian untuk rileks, yaitu cari-cari angin segar, lalu kemudian bakar-bakar jagung. Kenapa? Udah nyampe kita, gitu. Oh enggak, saudara. Ada hal yang lebih penting yang Yosua dahulukan. Sebelum mereka sudah mulai berpikir untuk beristirahat. Kau udah capek ini 40 tahun berjalan. Sudah lelah ini kaki, sudah lelah mungkin mental mereka. Dan memang Yosua tidak langsung memerintahkan, ayo silakan cari tempat untuk buka tikar, pasang tenda. Nah, tidak begitu. Tapi Yosua atas perintah Tuhan perlu untuk mengembalikan bangsa ini kepada satu peristiwa sejarah yang menjadi momen dari kepemilikan Tuhan atas mereka. Dan itu yang kita akan lihat dari Yosua pasal yang kelima sekarang. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yosua 5 ayat 1 sampai 9. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Yo, coba saudara lihat. Makanya baru kita tahu kan mengapa Tuhan perlu merancangkan sedemikian rupa penyeberangan itu menjadi sebuah peristiwa yang megah, menjadi peristiwa yang mungkin pada waktu itu bisa kita sebut itu sebagai keajaiban dunia. Walaupun istilah keajaiban dunia kita belum kenali istilah itu. Kok bisa ada air putus di titik hulu yang berjarak sekitar 20 km dari titik penyeberangan. 20 km itu saudara, air putus di titik hulu. Walaupun itu 20 km itu yang disebut dengan kota Adam, ya, itu sebenarnya belumlah titik hulunya, baru titik menuju hulu, belum hulunya itu. Ya, 20 km putus di sana. Lalu kemudian butuh waktulah air itu berjalan dalam kecepatan 20 km itu
harus sama persis dengan barisan Israel terdepan yang sedang berjalan 1 kilo di belakang pengangkut tabut. Allah bisa mengukur ketepatan waktu, itu cuman Tuhan loh saudara. Ya. Air diputus 20 kilo dari titik penyeberangan. Sambil air itu jalan untuk habis dia dan kering, orang Israel di barisan terdepan masih ada 1 kilo di titik penyeberangan. Jadi ini kalau kayak film saudara, seolah orang dipertontonkan dengan balapan. Mana duluan air nyampe di titik penyeberangan atau orang Israel yang nyampe duluan di titik penyeberangan. Kalau air butuh waktu 20 kilo jalan, gitu, dari titik putus ke titik penyeberangan, orang Israel masih 1 kilo di belakang. Duluan mana? Alkitab bilang ternyata pas waktunya. Begitu air itu habis, mengering dia, maka kaki dari barisan terdepan orang Israel melangkah ke dalam sungai Yordan. Jadi saudara lihat bahwa Allah itu mampu mengatasi waktu. Allah itu bisa mencocokkan waktu. Saudara kejar waktu. Kita hanya bisa pakai waktu. Betul kan? Memanfaatkan waktu. Allah nanti atas kehendaknya yang akan memberkati kita dengan waktu-waktu itu. Tapi kalau waktu itu kita nggak pakai, sebutlah kalau saudara misalkan ada di barisan terdepan orang Israel, masih 1 kilo di titik penyeberangan, tapi sudah lihat air itu masih menggulung saudara 20 kilometer di atas. Kira-kira saudara langkahnya gini, maju gak ini? Ntar kena air, banjir nih, keseret nih gue gitu. Padahal masih 1 kilo tuh. Jalan sengaja dilambat-lambatin. Ragu. Mungkin orang-orang Israel juga begitu. Tetapi dari sini kita lihat bahwa Allah bisa mengatur waktu begitu rupa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saudara jangan main-main dengan waktu. Tahu waktu ibadah, ibadah. Tahu waktu untuk jalan-jalan, jalan-jalan. Tahu waktu untuk cari duit, cari duit. Tahu waktu cari Tuhan, cari Tuhan. Tahu waktu cari jodoh, cari. Masih perlu jodoh, saudara. Ya, tapi apapun bisa dicari, gitu. Mau cari popularitas, silahkan. Nggak ada yang salah. Tapi yang penting carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Itu merupakan satu tema yang dikumandangkan oleh nabi terakhir sebelum orang Israel itu dibuang ke Babel. Cari Tuhan pada waktu ia berkenan ditemui. Nah, kapan itu waktu berkenan ditemui? Sampai hari ini Allah masih berkenan ditemui. Tapi kadang kita yang merasa kok lama sih Tuhan bekerja, kok lama sih Tuhan bergerak. Karena kita yang gak bisa pakai waktu. Allah itu bisa mengatur waktu begitu rupa. Maka belajarlah kita juga mengatur waktu-waktu kita. Kan begitu ya? Maka setelah ayat ini kemudian dipertontonkan, orang-orang Amori katanya. Orang Amori itu diam di wilayah utara dari titik penyeberangan orang-orang Israel ini. Lalu juga disebut orang Kanaan yang diam di tepi laut. Laut mana ini? Itu laut yang ada di sebelah barat. Laut Tengah, laut besar. Sekarang disebut dengan Laut Mediteran. Itu orang-orang Kanaan yang nanti kemudian dikenal sebagai orang-orang Fenisia. Bangsa Fenisia. Bangsa yang terkenal dengan kapal-kapal armada, kapalnya yang kuat.
Itu orang-orang Kanaan, saudara. Orang-orang yang kemudian di dalam bahasa sekarang kita kenal dengan bangsa Filistin atau Filistea atau Palestina. Podo-podo itu. Itu cuman perkembangan nama. Gentar mereka melihat orang Israel karena Tuhan. Kalau hidup kita bisa menggunakan waktu dengan baik, percayalah saudara, orang yang tadinya niat buat jahat terhadap engkau, mereka akan takut lebih dulu. Karena mereka melihat ada Tuhan yang besar di dalam hidup saudara. Tapi kadang hidup kita mengecilkan Tuhan bagi dunia. Kadang dalam hidup kita, perkataan kita membuat seolah Tuhan itu menjadi tidak berdaya apa-apa. Makanya dunia ngelunjak. Kalau saudara ingin menjadi satu kegentaran bagi orang-orang dunia ini, gampang saudara. Pakai waktumu dengan baik. Kalau untuk Tuhan, pakai untuk Tuhan. Jangan nanti saudara rampas yang waktu untuk Tuhan, untuk yang lain. Ada orang yang bilang, aduh Pak saya kurang waktu. Kurang waktu betul. Untuk apa kurang waktu? Iya, rasanya kurang waktu untuk cari duit. Mau cari duit kurang waktu. Tapi begitu nanti cari Tuhan, nggak ada waktu, habis waktu. Tapi cari kesalahan orang lain, waktu diada-adain. Betul apa betul? Baru rasa kita sekarang kan. Wah kayaknya kalau cari uang habis waktu. Sehingga untuk cari Tuhan memang gak ada waktu. Tapi cari kesalahan orang lain, kalau perlu kita bikin waktu kita sendiri. Untuk itu. Ya dunia meremehkan Tuhan akhirnya. Dunia pun meremehkan kita. Nah itu tandanya. Betapa anak Tuhan itu juga dibutuhkan untuk memperjuangkan hidupnya. Bahkan juga Tuhan itu seumur hidupnya selama kita masih terikat dengan waktu. Saudara mau bebas dari waktu? Cuman satu kalau mau bebas dari waktu, mati. Kalau mati berarti sudah bebas dari waktu. Kita tidur aja ada waktunya. Betul? Ada waktunya. Kebanyakan waktu tidur, nanti orang bilang molor. Gitu. Ya kan? Ada waktu. Mau bebas dari waktu, mati. Maka selama saudara hidup, berarti saudara harus pakai waktu. Kan ketika waktu-waktu di mana Tuhan itu bisa mengisi hidup saudara, saudara akan lihat dunia pun akan menjadi gentar terhadap kita. Jadi jangan salah kalau sampai orang-orang dunia itu bisa mengolok-olok kita, memperlemah kita, karena kita sendiri yang mengecilkan Tuhan. Kita sendiri yang tidak punya sikap hidup. Nah lanjut, ayat 2. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Dalam 40 tahun loh saudara, orang Israel itu baru disunat 2 momen. Jadi ini bukan berarti sunat untuk satu orang 2 kali sunat ya. Nanti jangan saudara pikir, wah orang Israel 2 kali sunat ini. Nanti yang kedua apalagi yang mau dipotong gitu kan. Ini bukan berarti sunat untuk kedua kalinya berlaku untuk satu orang, tapi momennya, ya, peristiwanya. Ayat yang ketiga, lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni orang yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun, di tengah jalan, setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Jadi yang disebut dengan sunat kedua kali untuk mereka yang terhitung lahir di padang gurun. Belum sempat ada penyunatan. Kenapa? Ya karena memang hari-hari mereka sudah dipenuhi dengan perjalanan gitu dan pengembaraan. Itulah makanya kepada Yosua dikatakan sunatlah untuk kedua kalinya. Jadi momennya ini yang 2 kali. Pertama kali kapan?
ketika Paskah pertama mereka sebelum mereka meninggalkan Mesir. Mereka melakukan itu untuk pertama kalinya. Dan kedua kalinya setelah 40 tahun kemudian. Maka di ayat 6 ditulis, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Karena setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Jadi ada waktu lagi. Nanti kita akan tahu berapa lama lagi orang Israel harus tinggal untuk masa pemulihan pasca sunatnya. Barulah nanti ada cerita penyerangan ke Yeriko. Jadi kalau minggu-minggu lalu saya katakan sejak dari pengintaian Yeriko sampai kepada penyerbuan Yeriko itu paling sedikit 2 minggu, ya karena ada masa-masa ini. Masa-masa tunggu ini. Dan itulah yang bermain dengan hati Rahab, dengan iman Rahab. Tapi orang Israel juga sedang menata hati mereka. Jadi saudara lihat bahwa dalam setiap konteks itu selalu ada pergumulannya. Bagi Rahab di Yeriko mereka tunggu-tunggu. Kapan ini orang Israel datang? Sementara orang Israel sendiri sedang melalui tahap-tahap yang menentukan untuk menggenapi janji Tuhan. Rahab kan tidak tahu itu. Jadi Allah bekerja di dalam setiap konteks itu saudara. Pasti akan menyiratkan satu pergumulan batin sendiri. Itu supaya Bapak Ibu saudara tahu. Jadi jangan saudara bandingkan kenapa kepada yang satu kok Allah tampak bekerja lebih cepat. Kepada saya kok Allah sepertinya kerjanya lambat-lambat. Ingat ini. Allah bekerja itu secara bersama-sama, hanya dalam konteks yang berbeda, selalu akan menyisakan pergumulan-pergumulan masing-masing. Ketika orang Israel sedang mengalami juga perjalanan yang menegangkan, disunat lagi, lalu tunggu masa pemulihan, Rahab juga sedang bertarung itu dengan imannya. Kapan ini orang Israel akan menyerbu? Kapan Tuhan akan menolong saya? Maka ketekunan, pengharapan, itulah sebenarnya kekayaan satu-satunya yang harus saudara pelihara. Nggak boleh teralihkan dengan orang lain, cerita orang. Wah kayaknya Tuhan nggak akan tolong kamu nih. Wah kayaknya udah kelamaan ini kalau harus kita berdoa menanti pertolongan Tuhan. Karena yang lain udah punya kesaksiannya. Nggak usah menjadi gusar dengan itu. Allah akan mengerjakan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan kehendaknya. Sebab ingat tadi, Allah yang pegang waktu. Dia yang dapat merancang waktu begitu rupa. Jarak air 20 kilo harus pas dengan barisan os Israel yang masih 1 kilo. Itu bisa dibuat pas, kan cuma Tuhan yang melakukan itu. Kalau uji eksperimen fisika mungkin perlu diulang beberapa kali itu saudara untuk mencari titik temu. Pasti itu diukur kecepatannya, diukur bahkan dengan hambatan-hambatannya. Oh banyak batu-batuan ini, maka nanti air itu pasti jalannya nggak akan lancar. Oh orang Israel juga mungkin dengan ketakutan, pasti langkahnya akan tersendat-sendat. Oh belum tentu itu ketemu satu kali aksi. Tapi Allah bisa melakukannya cukup 1 kali aksi saja. Air yang putus 20 kilo dengan barisan Israel yang masih 1 kilo di belakang bisa ketemu di titik yang sama. Allah jugalah
yang membuat pergumulan Rahab di Yerikho, dengan juga pergumulan orang Israel untuk dipulihkan kembali atau ditegaskan statusnya kembali, itu juga mengalami pergumulan. Allah bekerja kepada tiap-tiap orang dengan caranya, tapi prinsipnya hanya satu bagi kita, saudara, yaitu berharap dan tekun saja. Jadi kalau Allah melakukan banyak hal dalam hidup kita dengan cara yang gak cocok dengan pikiran kita, gak usah marah, gak usah komplain, gak usah membanding-bandingkan. Allah bisa bekerja dengan ratusan bahkan ribuan cara. Tapi prinsip satu saja dari umat Tuhan yang ditunggu adalah bagaimana dengan pengharapannya, bagaimana dengan ketekunannya. Jadi kalau anak Tuhan itu orientasinya hanya Tuhan, baru nomor 2 saudara taruh di situ apa silahkan. Gitu dia. Anak Tuhan orientasinya harus Tuhan. Sama anak bapak saya, kan yang harus pertama itu di perhatian kita ya bapak kita, orang tua kita. Lain-lain baru boleh orang lain, baru boleh hal yang lain. Maka sekarang Allah kembali menegaskan perjanjiannya, dan hanya dengan cara sunatlah satu-satunya cara untuk menegaskan hubungan antara orang Israel ini dengan dirinya. Kenapa harus sunat ya? Satu, pertama, karena masuknya Israel ke Kanaan itu juga merupakan janji Allah 430 tahun sebelumnya kepada Abraham, yang ditegaskan melalui sunat. Nah, kita harus baca ayatnya ya. Kita udah pernah belajar ini, tapi udah lama sekali. Maka kita harus sering-sering mengingat kembali di Kejadian pasal yang ke-17. Cara Allah memeteraikan perjanjiannya kepada Abraham. Dan meterai ini ternyata baru akan terwujud, baru akan digenapi 430 tahun kemudian. Ya, Abraham sendiri udah mati loh saudara. Ya. Bahkan cucunya pun sudah mati. Tapi kan perjanjian Allah tidak pernah mati. Maka berkatalah begini, ketika Kejadian 17 dari ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dari pihak Tuhan, janji yang Tuhan ikat di dalam perjanjian itu adalah Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Maka namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Itu dari pihak Tuhan. Lalu dari pihak Abraham ada enggak yang diminta? Ada. Loncat ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu. Namanya perjanjian kan harus ada saudara ya. Hak dan kewajiban yang saling mengikat. Dari pihak Abraham, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Nah, barulah Ishak, anak pertama setelah perjanjian ini dibuat, disunat oleh Abram itu tepat pada hari yang ke-8 kelahirannya. Gitu. Karena ada firman Tuhan ini,
Tapi Abraham sendiri karena memang sudah berlangsung tahun-tahun hidupnya dengan umur 99, maka Abraham nanti baru disunat di umur 100 tahun. Jadi mungkin manusia tertua di dunia yang pernah disunat cuman opung Abraham. Nggak ada lain, saudara. Kecuali saudara memang tunggu mau memecahkan rekor Abraham, silakan tunggu sampai 100 tahun baru sunat. Gitu. Ya kalau masih hidup. Kalau nggak hidup ya sudah, rekornya tetap Abraham yang pegang. Ya karena perjanjian itu Abraham sudah umur 99, saudara. Jadi sekarang kita tahu bahwa sunat ditegakkan Allah itu bukan untuk masalah kesehatan, bukan untuk masalah apa lagi, untuk masalah tradisi, kebudayaan. Sunat ditegakkan untuk menjadi tanda perjanjian. Ada yang aku lakukan dari pihakku, kata Tuhan, engkau jadi bapa sejumlah besar bangsa. Tapi dari pihakmu sendiri ada yang harus engkau lakukan, yaitu nanti anak-anakmu dan anak-anak keturunanmu harus disunat di hari ke-8. Itulah awal sunat. Jadi sunat itu menjadi tradisi pada akhirnya hanya untuk menunjukkan adanya perjanjian yang dipegang turun-temurun. Itu satu dulu supaya saudara tahu. Jadi belum ada kaitan macam-macam tentang sunat. Kecuali memang hanya sebagai tanda perjanjian. Tanggung jawab bahwa Allah memenuhi janjinya, orang percaya juga memenuhi janjinya. Tapi apakah kemudian Allah berhenti sampai di situ saja? Tidak. Sunat kemudian diperluas artinya. Kita ke Keluaran pasal yang keempat. Ini supaya saudara tahu nih, ada sejarahnya semua itu. Keluaran pasal yang keempat. Ketika kemudian sunat itu diperluas, bukan lagi hanya sekedar tanda perjanjian. Ayat yang ke Keluaran 4 sekarang, ayat yang ke-24 kita baca. Keluaran 4 ayat 24. Jadi berapa lama sudah jarak antara kitab Kejadian sampai Keluaran 4 ini? Kalau dihitung saudara, paling sedikit itu ada sekitar 264 tahun. Sebutlah hampir 3 abad. Gitu ya. Coba kita baca. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnyalah kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Memang Tuhan mau bunuh Musa, saudara? Enggak. Sebenarnya ini hanyalah cara Allah untuk melihat respon dari Zipora, istrinya Musa itu seperti apa. Ketika ada mungkin niat atau kehendak Tuhan untuk seolah-olah mau membunuh Musa, tapi Allah enggak niat-niat banget sebenarnya, ya. Hanya mau melihat respon istrinya. Maka betul saja, sebelum Musa itu mungkin dalam pikiran Zipora, sebelum Musa nanti tiba-tiba putus nyawanya, maka Zipora berinisiatif untuk menyunat anaknya yang sulung. Jadi yang dia sunat itu adalah Gersom, anaknya yang sulung. Lalu kemudian kulit katan dari penyunatan itu yang masih berlumuran darah, itulah yang kemudian ditempelkan ke kaki Musa. Lalu Zipora berkata, Musa ini pengantin darah. Artinya jangan kau ambil Tuhan, ini milikku, ini hartaku, jangan kau ambil. Jangan kau ambil Tuhan. Lalu kemudian apa? Karena Tuhan mengingat sunat itu, lalu dia membiarkan Musa hidup. Jadi berkembanglah saudara setelah 3 abad. Sunat bukan lagi tanda perjanjian, tapi sunat adalah kepemilikan.
yang menyatakan satu-satunya yang menjadi milik yang harus saya pertahankan itu adalah orang yang dicintai. Saya kalau udah baca ini, saya suka keinget, terharu, melankolis kadang-kadang, saudara. Karena pada waktu Abed itu pernah, tahun berapa itu ya? 2023. Waktu kena virus COVID yang Delta. Saturasi sudah 89. Mungkin saudara banyak nggak tahu. Karena memang kami banyak nggak kasih tahu kepada jemaat. Gitu. Udah 89. Paru-paru udah putih. Dokter itu udah bilang, wah Pak, siap-siap untuk tanda tangan. Kalau seandainya kenapa-kenapa, rumah sakit akan ambil alih, Bapak tidak boleh menjenguk, tidak boleh bawa pulang. Aduh, saya berat sekali saudara, stres di situ sama adik ipar saya. Saling pandang-pandangan kita, gimana ini? Ya gimana? Besoknya saudara, entah mengapa ketika saya berdoa itu ada sesuatu yang saya dengar di telinga. Saya ambil dia hari ini. Saya ambil dia hari ini. Itu saya lagi nyetir di jalan tol, saudara. Lalu saya berhenti, saya lihat, saya cari mana yang agak ada pemberhentian yang agak lebar gitu. Supaya jangan nanti mobil saya diseruduk juga kan, saudara. Saya berhenti di situ di jalan tol, saya cuma bilang, Tuhan, kalau kau mau ambil dia Bun, jangan ambil karena COVID. Saya bilang, saya nggak rela. Tuhan harus bikin dia hidup. Saya baru cerita ke dia itu baru berapa minggu kemudian ya. Saya nggak cerita dia waktu terbaring. Ntar takutnya makin stres lagi kalau saya ceritain begitu. Tapi saya kalau baca ayat ini saya jadi ingat pengalaman itu. Saya pernah sampai minta sama Tuhan. Seolah-olah saya nantangin, awas kau Tuhan, kau ambil dia. Dalam hatiku siapa lah Haniel ini berani ngomong begitu. Tapi itu saya berdoa saudara. Karena jelas sekali di telinga saya itu, saya ambil dia hari ini. Sampai saya berhenti di jalan tol. Jangan ambil dia karena COVID. Kalau Tuhan mau ambil dia silakan, tapi dengan cara yang lain. Karena saya juga tidak ingin nanti melangkahi kehendak Tuhan. Tapi please saya bilang, jangan ambil dengan cara ini. Nah saya kalau udah ingat ayat ini saudara, langsung ingat pengalaman itu. Jadi Tuhan melakukannya juga. Tergantung dari apa yang kita imani. Saya yakin Tuhan gak sengaja banget mau bunuh Musa. Tapi Tuhan ingin lihat hati Zipora seperti apa. Bukankah istri-istri itu di hadapan Tuhan melambangkan gereja Tuhan. Pengantin perempuan itu adalah gereja Tuhan, adalah kita. Sementara suami-suami pengantin laki-laki selalu melambangkan Kristus sendiri. Maka Allah ingin lihat kedekatan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Saudara mulai merasa kehilangan Kak, kalau seandainya saudara sudah tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Ada nggak sensitivitas itu? Kadang jadi anak Tuhan, kita ini tidak merasa apa-apa. Yang penting semua perilaku keagamaan sudah saya selesaikan. Kalau ke gereja, jam gereja saya datang. Jam latihan datang. Apalagi jam tugas pokoknya datang. Gitu. Tetapi menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu ini belum jadi prioritas. Maka Tuhan coba, sekarang saya yang pergi. Seolah-olah saya mati, artinya putus hubungan. Masihkah saudara mau mengejar Tuhan? Atau saudara bilang, ya Tuhan, ya udah deh, apa boleh buat? Itu namanya saudara mempermainkan waktu tadi yang saya sebut. Kalau saudara memang mau mengejar Tuhan, kejarlah kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara di waktu-waktu yang saudara punya.
Sehingga seperti Zipora, dia ini pengantin darah bagiku. Darahnya memang bukan darah Musa. Darahnya bukan darah Zipora. Darahnya itu darah anaknya, anak mereka. Hubungan kita dengan Tuhan ditentukan juga oleh darah anaknya. Ini yang kita lakukan, saudara. Hubungan kita dengan Allah ditentukan oleh darah dari anak Allah sendiri. Anak tunggal Bapa. Saudara mau bawa enggak ini? Saudara mau tempelkan enggak ini sekarang ke hidupmu? Tuhan, Engkau ini pengantinku. Nah, gitu. Supaya saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau enggak, saudara, kekristenan itu ibarat hanya absensi saja. Kapan kita mengisi waktu ke gereja, setelah itu kapan kita mengisi waktu untuk bekerja, kapan nanti kita pakai waktu untuk bercandaria dengan teman-teman. Setelah itu, ya kita beristirahat, tidur lagi. Jadi ada orang yang bikin jadwal tiap hari, dihitung. Ternyata saudara, ini betul-betul memang dihitung, ada oleh satu situs yang menghitung. Dikurangi dengan 8 jam rata-rata orang tidur per harinya, saudara. Maka dalam 16 jam ternyata lebih dari 50% masih banyak orang menggunakan waktu dengan cara yang tidak bermanfaat. Miris enggak, saudara? 8 jam saudara tidur per hari. Ada yang berumur 60 tahun, berarti 20 tahun saudara sudah tidur. Enaknya 20 tahun tidur. Ada yang umurnya 90 tahun di sini, 30 tahun saudara tidur. Saya pikir tidur aja udah lama begini, dirapel juga nggak bisa kan saudaranya. Tapi 16 jam atau 2/3 dari usia kita, taruhlah tadi saya bilang ada yang berusia 60 tahun, 20 tahun tidur, 40 tahun, menurut penelitian dari situs ini, 50% dari 40 tahun itu masih banyak orang buat hal yang tidak bermanfaat. Berarti artinya 20 tahun dari 40 tahun itu entah dipakai untuk apa. Saudara tahu aplikasi mana, situs mana yang menghitung ini? Situs orang-orang Kristen. Saya buka, ya ampun. Lalu dirinci lagi. Apa sih rupanya orang Kristen buat sehingga 50% dari 40 tahun itu setelah dikurangi tadi ya 20 tahun tidur. Ternyata bikin hal yang gak bermanfaat. Satu, di barisan terdepan saudara, menurut angka penelitian mereka adalah sering cari salah orang. Cekcok. Gitu. Tidak pernah cek sehingga tidak pernah cocok. Makanya muncul cekcok. Berantem sendiri. Cari kesalahan orang. Membenarkan dia sendiri. Itu di urutan pertama. Urutan kedua kemudian ada perceraian. Urutan keduanya itu. Saudara. Dan rupanya gereja sekarang sedang diuji dengan hal ini. Yang saudara mau cari dengan Tuhan itu apa? Ayo sekarang jujur. Saudara mau cari datang ke gereja, mengaku diri Kristen, yang saudara cari apa? Tinggal saudara data. Tuhan, saya ingin dekat dengan Tuhan supaya saya umur panjang. Tulis saja nggak apa-apa. Tuhan, saya cari Tuhan jadi orang Kristen ini supaya saya dapat hoki. Nggak apa-apa, tulis saja dulu. Tulis dulu, silakan. Umur panjang, hoki. Supaya, atau yang ketiga, Tuhan saya bergereja ini supaya dapat jodoh misalkan gitu. Kalau memang masih pengen saudara, nggak apa-apa, tulis saja dulu. Gitu. Yang keempat, Tuhan saya cari Tuhan ini untuk cari sembako misalkan gitu. Silakan tulis. Di antara yang kau tulis itu ada nggak juga Tuhan saya cari Tuhan bergereja untuk masuk surga misalkan begitu. Yang ke apa lagi? Tadi udah 5 ini 4, 5, 6. Tuhan saya cari Tuhan bergereja supaya saya mendapatkan kedamaian. Saudara tulis dulu, nanti coba ya di rumah. Saudara tulis dulu semua. Lalu sekarang semua saudara tulis, baru sekarang saudara bikin nomor.
Mana yang mau engkau tempatkan di nomor pertama yang menjadi kebutuhan saudara yang paling besar. Itu akan menentukan nilai saudara nanti. Apa sih yang mau kita cari? Gitu ya. Apa yang mau kita cari? Kadang saya suka bicara sama Abed. Aduh, apalagi kita mau cari ini ya. Anak sudah jauh dari kita, hidupnya juga sudah punya menempuh masa depannya sendiri. Kita cuman berdua aja, istilahnya dari detik ke detik, lihat lo lagi, kan gitu ya. Nggak ada lagi hiburan, di rumah kita punya pengerja, tapi mereka juga punya dunia masing-masing, kita nggak bisa masuk ke dunia ABG, sudah. Jalan-jalan, jalan-jalan juga capek, gitu. Jalan-jalan kan capek, saudara. Betul ya? Namanya juga jalan. Yang nggak capek itu kalau naik kendaraan, gitu. Jalan-jalan capek. Makanya saya bilang, apalagi yang mau kita cari di dunia ini. Sudahlah kalau gitu, biarkan saya jalan pagi saja sambil cari jiwa. Kok si Abed begitu. Jadi dia jalan pagi sambil ketemu orang, dia sapa satu persatu. Gitu. Siapa tahu ini jiwa-jiwa ini mau ke gereja, gitu. Dia doain, saya bilang tunggu aja. Minimal sebelum 1 hari sebelum Tuhan datang, pasti dia ke gereja, saya bilang gitu. Saudara mau cari apa sih di dalam dunia? Gitu. Maka kalau saudara ingin menikmati semua hal yang bisa mengatasi semua yang saudara butuhkan, maka perbaharuilah hubunganmu dengan Tuhan. Seperti cara Zipora memperkuat hubungannya dengan Musa melalui sunat. Tapi sekarang sunatnya bukan lagi cuma sekedar ritual-ritual begitu. Yang Allah mau itu sunatnya. Nah, baru saya bawa saudara ke perjanjian baru ya. Coba kita lihat ke dalam kitab Roma pasal yang kedua. Kitab Roma pasal yang kedua. Karena kalau kita lihat sunat-sunat ini kan orang Israel punya tradisi semua. Orang Israel punya cerita. Tapi untuk gereja, orang Kristen punya cerita lain lagi. Kita harus lihat di dalam Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 25. Roma 2 ayat 25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Nah, jadi di sini tradisi Israel diputuskan. Sunat baru berguna kalau mereka mentaati Taurat, tapi ternyata mereka kan melanggar Taurat. Tahu pelanggaran yang paling banyak mereka lakukan apa? Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Tapi selalu dari generasi ke generasi, selalu ada berhala-berhala dalam kehidupan orang Israel. Enggak di zaman Yosua berhala ada. Nanti kita akan lihat, saudara. Sampai di zaman Samuel berhala masih ada. Di zaman Daud berhala masih ada. Bahkan di zaman Hizkia 10 tahun sebelum orang Israel itu nanti akan ditawan ke Babel, itu pun masih ada berhala. Dan lebih ironis, bahkan di zaman Yesus pun orang-orang Farisi masih juga ada yang pegang berhala. Jadi ternyata orang Farisi, orang Israel ini dari generasi ke generasi hampir semua melanggar hukum pertama. Nah, Alkitab berkata, melanggar satu saja sunat tidak berguna lagi. Tapi apakah karena tidak berguna lalu kemudian Tuhan batalkan? Enggak mungkin dong. Bukankah kepada Abraham itu adalah firman perjanjian? Bukankah di zamannya Musa dan Zipora itu juga merupakan sebuah komitmen? Jadi nggak mungkin sunat itu akan dibatalkan, saudara. Tetapi diperbaharui sekarang. Diperbaharui mutunya menjadi ayat 26. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah bersunat? Tuh kan? Kalau ada orang yang lebih taat hukum, maka sekalipun dia tidak sunat, dia dianggap sudah sunat karena ketaatannya pada hukum. Ayat 27. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tapi yang melakukan hukum Taurat
akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tapi melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Maka 29, tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Jadi untuk Israel tradisinya itu putus sejauh mereka melanggar Taurat, maka nilai sunat batal. Nilainya saudara ya, bukan sunatnya. Sunat masih. Boleh nggak anak-anak saya disunat? Sunat. Anak saya pun saya sunat. Saudara. Jadi kalau saudara tanya, masih boleh nggak Pak sunat? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tapi nilainya sudah tidak lagi terikat dengan tradisi. Sebab bagi kita hukum Taurat memang nggak ada pada kita. Itu milik orang Israel. Tapi bagi orang-orang percaya, saudara, yang ada hanyalah tanda bahwa kita ingin melakukan komitmen kepada Tuhan. Cuman kalau tetap sunatnya tok tapi tidak melakukan apa-apa, ya podo wae, nilai sunatnya gugur lagi. Tapi sunat tidak dibatalkan, saudara. Justru yang harus ditegaskan bukan hanya sunat lahiriahnya, tapi sunat di dalam hati. Jadi saya selalu bilang kalau ada orang tanya, Pak sunat masih boleh? Boleh. Tapi ingat, sunatnya Kristen lebih baik kalau dilakukan 2 kali. Loh maksudnya? Iya, sunat untuk kulit katan dan yang kedua sunat hati. Itu lebih baik saya bilang. Supaya jangan salah. Jadi sunat yang kemudian Yosua lakukan, saya kembali kepada kitab Yosua tadi. Memang ini masih kulit katan, saudara. Bagi orang Israel dong itu. Yang sedang kita pelajari ini kan semua yang sudah terjadi di dalam sejarah. Dan bagi kita, sejarah itu hanyalah ingat-ingatan. Sejarah adalah momen untuk membangun kembali satu ingatan akan pekerjaan Tuhan. Dan kalau ternyata hal itu harus dilakukan, supaya orang-orang Israel yang masuk ke Kanaan diteguhkan lagi bahwa mereka adalah milik Tuhan. Jadi yang selalu digarisbawahi oleh Tuhan, jangan pernah mengaku umat Tuhan, jangan pernah mengaku umat pilihan kalau kita sebenarnya belum menjadi milik Tuhan. Beda nggak itu? Beda. Itu cuma slogan, nyanyi kita lah umat pemenang, kita umat pemuji, kita umat perjanjian, gitu. Senang betul gitu menjadi umat pilihan. Tapi nggak tahu dipilih buat apa. Ayo, saudara pernah mikir nggak itu? Kita lah umat pemenang, menang dari apa? Kita umat pemuji, memuji Tuhan kapan? Ya kalau di gereja. Kalau di rumah, memuji diri sendiri, ntar yang ada, gitu. Di gereja juga memuji Tuhan juga kadang irit betul. WL udah capek-capek, mari kita memuji Tuhan. Irit betul, kayak jaim betul begitu. Tapi kalau di kamar mandi, saudara nyanyi seperti apa? Dengan 8 nada tinggi pun jadi, saudara. Maka hati-hati, saudara. Jangan sampai yang kita lakukan itu bukan lagi untuk Tuhan, itu saja. Jadi apa yang Yosua lakukan? Mengembalikan status dari orang-orang Israel ini. Bahwa mereka bukan hanya sekedar keturunan dari generasi yang keluar dari Mesir. Mereka bukan hanya sekedar keturunan dari umat pilihan Tuhan. Tapi sekarang mereka harus menyebut diri mereka sebagai milik Allah. Jadi orang Kristen jangan cuma bangga jadi orang Kristen. Karena kekristenan tidak punya nilai apa-apa. Kecuali hanyalah slogan, hanya merek. Tapi kalau saudara ingin melampaui atau ingin punya pengalaman,
saudara harus memastikan engkau adalah milik Tuhan. Jadi mana lebih suka saudara disebut orang Kristen atau orangnya Tuhan? Orangnya Tuhan. Nah, itulah sebabnya mengapa di hadapan kita selalu masih mengambil bagian lah di dalam meja Tuhan ini, perjamuan. Walau memang Alkitab tidak mengajarkan secara spesifik berapa kali lebih baik kita melakukannya. Gembala saya dulu pernah mengajar saya tahun 94 ketika saya di bawah masa praktek dengan gembala paling senior di GBDI waktu itu. Dia ngajar saya begini, menurut 1 Korintus pasal yang ke-12. Dia bilang, perjamuan itu harus setiap kali. Jadi mungkin saudara, kalau tidak salah ingat, hanya gereja beliau ini sajalah yang di Bandung itu, yang melakukan perjamuan tiap hari Minggu. Karena dia pakai ayat dalam 1 Korintus 12. Setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi dia ajar kepada kami semua, kepada jemaat. Perjamuan itu harus tiap minggu. Saya baca-baca, ya memang gak bisa disalahin. Ayatnya memang betul-betul ada. Tapi ketika saya kemudian menempuh kelas 2, saya berpraktek lagi di tempat lain lagi, di gereja yang lain lagi. Gembala saya yang satu ini ngajarnya beda lagi. Gitu. Perjamuan itu kita lakukan setiap kali memang kita sudah siap melakukannya. Jadi berapa lama? Ya kesiapan kita lah. Ambil momennya. Waktu itu 2 bulan sekali. Nah ini bingung kan saudara? 2 tahun lalu masa praktek saya yang pertama seminggu sekali. 2 tahun kemudian 2 bulan sekali. Ketika saya sekolah Alkitab 3 bulan sekali. Jadi gereja kita gak punya aturan ini memang. Mau perjamuan berapa banyak saudara. Ya. Maka saya tetapkan saja sudah kalau di jemaat ini. 2 bulan sekali saja saudara. Supaya kalau perjamuan ada yang gak datang, silakan rugi nunggu 2 bulan yang akan datang. Gitu. Maka kalau perjamuan datanglah saudara. Gitu. Jangan nanti kemudian berharap, ada perjamuan kita nggak datang, biar didatangin sama Pak Gem. Modus ini namanya. Ini namanya modus, saudara ya. Gitu. Jangan memang sengaja pengen didatengin. Gitu. Kalau ada perjamuan masih sehat, datang. Makanya saya bikin 2 bulan sekali. Tapi memang tidak ada aturannya. Bahwa perjamuan itu hanyalah cara kita untuk mengambil bagian di dalam momen bahwa saya adalah milik Tuhan. Saya adalah kepunyaan Tuhan. Jadi mana saudara lebih nyaman? Disebut orang Kristen atau disebut kepunyaan Tuhan? Kepunyaan Tuhan. Dan karena itulah Yosua perlu menyunatkan mereka. Saya baca ayat terakhir. Kembali ke Yosua pasal 5 ayat yang ke-12. Yosua 5 ayat yang ke-9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Kenapa Tuhan pilih Gilgal sebagai tempat pertama di mana orang Israel ini beristirahat setelah penyeberangannya? Karena Gilgal itu artinya menggelinding. Arti Gilgal. Dan Tuhan mau di Gilgal inilah semua yang membuat orang Israel lebih dekat kepada keduniawian. Tapi jauh dengan Tuhan, lepaskan, membiarkan menggelinding. Tapi semua yang dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan, saudara sudah mulai raih itu. Saudara-saudara mulai kejar itu. Hadirat Tuhan kejarlah Bapak Ibu Saudara. Saya selalu mungkin gak akan pernah bosan kalau saudara ingat. Saya selalu menginginkan jemaat Tuhan. Ya. Jemaat Lusufan dari berapa tahun yang lalu itu. Kalau saudara ingat. Selalu saya katakan, milikilah pengalaman kepenuhan Roh Kudus.
Lalu yang kedua, mintalah satu dari karunia-karunia Roh Kudus. Supaya dengan begitu saudara tahu bahwa saudara, rohani saudara selalu berkembang. Saya nggak tahu apakah itu masih menguat, masih membahana enggak suara yang saya dengung-dengungkan sejak lama. Mari Bapak Ibu jemaat, usahakanlah supaya engkau penuh Roh Kudus. Lalu setelah penuh Roh Kudus, minta satu saja dari 9 karunia. Kira-kira mungkin enggak? Jangan saudara bilang enggak mungkin. Paulus berkata karunia ini Tuhan berikan kepada jemaat, bukan kepada rasul. Bukan kepada kalangan imam, kepada jemaat. Tapi rasanya jemaat mana sih yang mau berteriak seperti Zipora, Tuhan kamu ini milikku loh. Maka kalau Tuhan milik kita, harusnya kita klaim, Tuhan apa yang jadi punyamu juga harus jadi punyaku dong. Keselamatan, oke, kita sudah punya. Tapi apakah itu cukup? Sementara pada Allah masih ada kekuatan, masih ada marifat, masih ada mujizat, masih ada nubuat. Kita kejar itu enggak? Kejarlah Bapak Ibu Saudara. Supaya dengan itu saudara tahu bahwa rohani kita memang sedang kita pelihara makin hari makin baik. Hamba-hamba Tuhan juga. Ya kadang saya suka perhatikan, enggak terkecuali hamba-hamba Tuhan. Kalau doa melempem, ya ampun saya bilang. Doa penyembahan 5 menit pertama bersuara, menit ke-6 sunyi senyap. Persis seperti bintang-bintang gemerlap. Saya pikir ini tidur apa menyembah Tuhan itu. Sulit sekali untuk bersuara. Tapi kalau di rumah nggak disuruh ngomong, kita ngomong orang lain pun kita ocehin. Sama Tuhan pelit betul mulut kita. Cobalah sudah kalau berdoa, berdoalah. Kalau menyanyi, menyanyilah. Kalau disuruh ngerumpi, tutup mulut lah gitu. Jangan dibalik. Haleluya. Ya, nggak tersinggung ya saudara. Saya cuma bercanda kok gitu. Tapi kalau saudara merasa, ya bertobatlah. Kan gitu. Maka carilah saudara pengalaman rohani yang lebih baik. Apa yang lebih baik? 1, peliharalah kehadiran Tuhan. Kedua, teguhkan kehadiran Tuhan itu dengan pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Dan kemudian teguhkanlah pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan meminta karunia. Saya kadang itu suka berdoa tiap pagi, Tuhan jangan dulu bikin jemaat ini banyak-banyak, tapi dekat ke Tuhan saja masih bermasalah. Makin susah saya kerja nanti. Betul, saudara. Kemarin itu saya diminta untuk melayani satu kelompok khusus pelayan-pelayan dari satu gereja. 50 orang. Coba itu kalau pelayan aja 50 orang, jemaatnya sebanyak apa kan saudaranya? 50 orang. Lalu kemudian satu orang bersaksi. Ini termasuk orang kepercayaan gembala. Lalu dia bilang, ketika datang ada satu orang hamba-hamba Tuhan ini. Kebanyakan hamba-hamba Tuhan datang pergi begitu. Lalu kemudian bikin aturan main sendiri. Dan aturan main yang dia nggak suka itu adalah kalau menyembah Tuhan itu selalu harus dilakukan. Sementara yang dia pengen, bapak ini pengen, kalau menyembah Tuhan udah menyembah Tuhan aja, puji Tuhan, haleluya. Tapi model anak baru, anak ABG sekarang kalau penyembahan itu selalu dilakukan. Haleluya, Tuhan engkau baik. Oh, dahsyat engkau Tuhan. Tuhan di mana-mana, kan gitu. Itu model ABG sekarang tuh, kalau menyembah Tuhan itu. Untung saudara nggak kekeranjingan seperti itu. Terus bapak ini bilang, saya paling kesel tuh kalau ada orang menyembah Tuhan model begitu, katanya. Emang Tuhan itu perlu dialun-alunin gitu. Dulu juga di zaman kita waktu masih muda juga menyembah Tuhan juga haleluya, puji Tuhan, nggak pakai haleluya, Tuhan itu baik gitu. Lalu bapak ini bilang, dia protes ke gembalanya. Dia bilang, "Tolong ya," gitu. Karena kan punya satu umur ya. Rupanya ini orang senior juga. Jadi
gembalanya juga ya dengar suaranya gitu. Tolong ya, saya nggak pengen gara-gara dia datang nanti tahun depan kan dia pergi. Namanya hamba Tuhan pengerja itu kan datang pergi. Paling nggak setahun dia datang atau kurang dari setahun dia akan pergi. Tapi begitu ngerusakin, gue lagi yang mesti ngeberesinnya katanya. Jadi dia minta ke gembalanya supaya ditetapin kalau mau penyembahan bikin aturannya kayak apa. Nah, saya menyimak saudara, itu obrolan mereka berdua gitu. Tapi karena saya ada di situ, saya menyimak. Oh ya. Kadang itu juga yang saya minta kepada Tuhan. Kalau makin banyak orang lalu kemudian model penyembahan saudara kayak begitu, coba ngurusin ngebenerinnya itu kan makin capek saya. Makanya saya bilang Tuhan sedikit dulu, tapi kalau ngasih sesuatu kepada Tuhan itu benar dulu lah gitu. Nyanyi dulu yang benar, menyembah Tuhan yang benar, nanti baru Tuhan percayakan lagi jiwa-jiwa. Jadi saya itu umur panjang gitu loh. Makanya saya bilang jemaat Tuhan jangan malas berdoa. Nah, apalagi hamba-hamba Tuhan. Jangan lagi sampai malas berdoa. Oh saya nggak malas sih om. Cuman waktunya kita korupsi dikit aja gitu. Dari waktu berdoa 1 jam jadi setengah jam doang gitu. Podo wae itu buat saya. Mau menjadi milik Tuhan? Sunat hatimu. Kalau sunat hati kan kita ngerasa, aduh Tuhan saya nggak beres ini. Aduh Tuhan saya ada yang salah ini. Kita akan rasa itu saudara. Dan benerinlah. Apa sih yang bisa kita buat untuk Tuhan sekarang? Kalau bukan dari kesungguhan kita, kan Allah nggak minta apa-apa. Memang saudara pikir Tuhan akan hitung semua pemberian-pemberian saudara itu? Oh enggak. Yang Tuhan hitung itu hidup saudara. Yang Tuhan hitung itu kesetiaan saudara. Jadi please jemaat Tuhan, kalau memang engkau ingin menjadi miliknya Tuhan, begitu saudara ikatkan hidup dengan darah anaknya. Sipora cukup mengikat Musa itu dengan darah anak sulungnya. Pada kita juga darah Yesus mengikat kita di hadapan Tuhan. Maka jangan lagi saudara melakukan apa yang saudara anggap benar. Lakukanlah apa yang Tuhan nyatakan sebagai kebenaran. Mau ya saudara? Mau ya? Nggak marah ya sama saya kan? Wah gara-gara khotbah ini Pak Gem jadi galak nih gitu. Enggak, saya sih udah begini aja dari dulu saudara ya. Tapi biarlah kita dekat dengan Tuhan itu. Sebab saya percaya ada yang nanti Tuhan percayakan kepada saudara. Umur panjang sudah pasti. Sejahtera itu yang Alkitab katakan. Keturunan-keturunanmu. Tadi kita belum baca sih ya ayat-ayat selanjutnya dari Kejadian 17. Ketika Tuhan berkata, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, maka Tuhan akan bilang nanti ayat selanjutnya, nanti saudara baca di rumah, bahwa daripada mula, dari keturunanmu akan lahir raja-raja. Jadi bukan soal bintang, banyaknya bintang seperti bintang di langit, banyaknya seperti pasir. Banyak itu kalau nggak jadi apa-apa kan percuma saudara. Tapi Allah yang berkata, dari pihakku, asal engkau bersunat, dari pihak Abraham kan sunat yang diminta. Dari pihakku, aku akan jadikan engkau bapa sejumlah besar bangsa. Dan dari keturunanmu akan kujadikan raja-raja. Benar nggak? Terbukti nggak? Oh terbukti. Kalau saudara hitung dari mulai Daud sampai Hizkia, orang Israel total sudah punya 42 raja dari keturunan Abraham. Terbukti kan? Maka sering saya klaim, Tuhan anak saya juga pengen dong jadi raja. Raja di mana? Nggak usah raja di mana. Kalau perlu raja minyak, nah misalkan begitu. Ya, raja ruko gitu. Apalagi raja apa? Raja beras. Oh silakan doain aja saudara. Tapi pertanyaan saudara pernah doain nggak anak-anak saudara begitu? Doain kan ya. Jangan saudara doain anakmu lalu bilang, nak, kau mau jadi syukur nggak? Ya udah. Jangan gitu dong. Doakan anak saudara jadi raja. Karena Abraham juga Tuhan lakukan itu. Jadi raja dari keturunanmu. Saya berdoa. Jadi raja, gak harus jadi raja negara, gak harus. Jadi raja apa? Ya itu tadi. Raja untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Kan cukup tuh. Gak usah maruk-maruk juga gitu maksud saya saudaranya.
berkaca saja, oh ya saya kan bukan seorang politikus, ya nggak usah jadi raja politik juga dong. Jadi raja saja yang bisa jadi teladan banyak orang. Tapi itu ditentukan oleh hubunganmu dengan Tuhan. Saudara mau menjadi tuayan Tuhan, jadi doakanlah saudara, pengiringan saudara kepada Tuhan makin hari makin kuat. Buatlah kehadiran Tuhan kebutuhan utama saudara. Roh Kudus kebutuhan utama saudara. Dan karunia roh juga kebutuhan utama saudara. Nanti Tuhan yang akan lakukan bagiannya untuk keturunanmu, untuk anak cucumu. Haleluya. Kita akan ambil bagian saudara dengan darah Tuhan ini. Darah anaknya, anak sulungnya yang membuat hubungan kita dengan Tuhan masih ada, masih terjalin sampai hari ini. Apa yang saudara mau minta? Yesus berkata segala kuasa ada padaku. Apa yang kuikat di bumi terikat di sorga. Ya di bumi. Apa yang kulepas di sorga terlepas juga di sana. Kuasa itu ada pada kita. Tapi tentukanlah hubungan saudara dengan komitmen. Ambil bagian di dalam perjamuan ini bukan karena tradisi kita 2 bulan sekali. Tapi karena saudara ingin memperbaharui hubunganmu dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Yang tadi pagi kita nyanyi lagu apa ya? Saya lupa. Lagu pengantar firman yang tadi pagi itu. Masih ingat gak Mona? Lagu pengantar firman yang tadi pagi. Lupa. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu di panjang hidupku, kayak gitu. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dari awal lagi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Hanya Tuhanlah yang bisa membaharui hidup kita. Tuhanlah yang bisa memberikan keselamatan. Tuhan yang bisa memberi sorga. Tuhan yang bisa memberi hidup kekal. Dengan kekuatan kita, dengan pengalaman kita, dengan kepintaran kita, kita hanya membuat hidup kita mungkin lebih terhormat. Bisa, tapi tidak bisa membeli sorga, tidak bisa membelikan sejahtera dan kedamaian. Maka Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa hadirat Tuhan menjadi kekayaanmu. Bahkan Roh Kudus menjadi kekayaan saudara. Bahkan karunia-karunia rohmu juga kekayaan saudara. Kalau belum dapat, cari sampai dapat. Walaupun itu butuh usaha, harus tiap hari berdoa, tidak apa-apa. Yang penting kita dapatkan hubungan dan pengalaman luar biasa dengan Tuhan. Ajak dirimu untuk memperjuangkan hal ini. Saya ingin Tuhan, saya ingin hadirat Tuhan, saya ingin roh Tuhan, saya ingin karunia roh dari Tuhan. Ajaklah dirimu sendiri supaya engkau punya pengalaman ini, sehingga engkau dapat menjadi tuayan-tuayan Tuhan. Siapkanlah hati kita, hidup kita untuk meja Tuhan. Saya panggil pelayan perjamuan Tuhan ke depan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus, kami bersiap untuk mengambil bagian di dalam meja Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami. Pelayan-pelayan Tuhan, sucikan dan kuduskan tangan-tangan kami. Supaya pelayanan ini tidak hanya berjalan atas asas tradisi, tapi karena kebutuhan. Biarlah pengalaman Zipora dan Musa akan menjadi spirit kami untuk selalu mengejar hubungan dengan Tuhan. Atas dasar darah anaknya yang tunggal. Hadirlah Tuhan di dalam meja Tuhan ini, dalam perjamuan Tuhan. Hamba berdoa berkati roti dan anggur perjamuan yang akan kami nikmati. Biarlah malam. Biarlah malam. Biarlah malam. Tuhan, kami ingin dengan perjamuan ini ikatan kami menjadi lebih kuat dengan Engkau. Kami adalah pengantin-Mu yang disatukan oleh karena darah anak-Mu yang tunggal. Jadikan kami tuayan-Mu Tuhan. Jadikan kami tuayan Tuhan. Yalah malam. Yalah malam. Lagi sekali berkati ya Tuhan, roti dan anggur perjamuan yang akan kami nikmati, mendatangkan kuasa di dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan kami semua yang akan mengambil bagian. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Saudara akan dilayani nanti. Kita nyanyi pujian tadi. Dosa
salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus, salibnya, salibnya, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Lagi salibnya, salibnya, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus, salibnya, salibnya, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tidak ada yang terlewat ya, saudara sudah dapatkan semua. Yang di atas juga sudah dapatkan semua. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Salibnya, salibnya, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Walaupun di dalam Alkitab Musa disebut orang yang lembut hatinya, tapi bukan berarti Musa tanpa kelemahan. Ada kelemahannya. Bahkan dia ragu dengan suara Tuhan. Bahkan dia pernah salah mendengar suara Tuhan. Tapi apapun itu Tuhan tetap terima ketika Zipora mengikatnya sebagai pengantin darah karena darah anak sulungnya. Saudara, kita ini orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Allah tahu itu. Tapi Allah tidak pernah berkehendak untuk menjauhkan dirinya dari kita. Selama kita dekat, ia dekat dengan kita. Selama kita cari dia, dia akan temui saudara. Maka kiranya dengan mengambil bagian dengan tubuh dan darah Tuhan, kita mengikat makin kuat hubungan kita dengan Tuhan. Sebab sudah ada darah anak tunggal Bapa yang membuat kita tetap menjadi milik dari sang pengantin laki-laki, yaitu Tuhan kita sendiri.
Pegang roti di tangan kanan kita, dengarkan dahulu firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita makan roti ini, kita mengingat perbuatan Tuhan untuk menyembuhkan semua luka kita, menyembuhkan semua kelemahan kita. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan kita, dengarkan dulu firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam cawan ini ada pemberitaan kematian Tuhan. Bukan hanya sekadar darahnya dia berikan, tapi hidupnya. Maka beritakanlah hidup Tuhan. Pertahankanlah hidup Tuhan di dalam hidup saudara. Hidup Tuhan ada pada kita, maka berarti sorga juga ada pada kita. Kehidupan kekal ada pada kita. Pada kita ada anggur ini yang melambangkan darah Tuhan. Satu kasih karunia yang membuat kita selamat. Kalau tubuhnya menyembuhkan luka, darahnya menyucikan dosa. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan, lagi ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan Yesus. Engkau tahu kelemahan-kelemahan kami, Engkau tahu dosa kami. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu mengusahakan hubungan dengan Tuhan itu sebagai kebutuhan. Kebutuhan. Kami harus terhubung dengan Engkau. Kami harus hidup dengan memperlihatkan Engkau di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Tidak mudah untuk menjadi orang-orang yang setia. Tidak mudah untuk mendapatkan mahkota kehidupan.
Tapi kami tahu juga bahwa kami tidak ingin segala sesuatu menjadi mudah lemah dalam hidup kami. Doronglah jemaat-Mu untuk memiliki pengalaman-pengalaman hebat dengan Engkau. Doronglah jemaat-Mu ini untuk memiliki pengalaman-pengalaman kehebatan Tuhan. Dengan Roh-Mu, dengan karunia-karunia Roh-Mu. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi tuaian Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah roti dan anggur perjamuan yang sudah menjadi bagian di dalam hidup kami ini. Berkatilah hidup kami, berkatilah umat-Mu. Di dalam hari-hari kami juga Tuhan beserta kawali selalu. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami pulang sebentar juga Tuhan, pelihara kami jauh perjalanan maupun dekatnya perjalanan. Tuhan tetap beserta, kami tiba di rumah kami dengan selamat dan sukacita karena Tuhan. Berkatilah ya Tuhan persembahan-persembahan umat-Mu, berkatilah korban-korban mereka, berkatilah pelayanan-pelayanan mereka, berkatilah cinta kasih mereka, berkatilah perhatian-perhatian mereka. Apapun yang mereka buat untuk Tuhan berkati, hiburkan mereka ketika mereka susah, sembuhkan ketika mereka sakit Tuhan. Dan jadikanlah Engkau pendamping kami, pendamping umat-Mu ketika mereka ada di dalam kesesakan. Nyatakan kuasa-Mu, lepaskan kuasa-Mu ketika mereka membutuhkan dan memintanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan beserta di dalam hidup kami, ibadah-ibadah kami, apapun yang kami lakukan, baik hanya wadah-wadah maupun ibadah doa, tetaplah Tuhan hadir karena Engkaulah yang kami cari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, kita berkata amin. Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu.